welcome to Teens Explosion Online Service. Teens Explosion adalah teens ministry dari GBI Basilea Kelapa Gading. Mari teman-teman, kita memuji menyembah Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Hai teman-teman, nama saya Ino. Apa kabar kalian? Senang deh bisa bergabung di ibadah TX ini. Tetap semangat ya semua. Tuhan berkati. Happy Sunday. Come on teens, kita puji Tuhan sebelum kita mulai ibadah kita hari ini. Join us on Teens Explosion setiap hari Minggu jam 11.30 dan pastikan teman-teman ikut pada jam tersebut. Untuk teman-teman yang rindu memberikan persembahan untuk Tuhan, bisa langsung transfer ke rekening GBI Basilea berikut ini. Dan banyak hal yang bisa mendistract kita
yang bisa mengarahkan pikiran kita, fokus kita kepada hal yang lain, sehingga kita tidak bisa fokus memandang kepada garis akhir. Dan itu semua harus bisa dilawan. Caranya adalah kembali kepada fokus kita. Paulus di sini memberitahukan kepada kita, memberi contoh kepada kita, bahwa di dalam gelanggang pertandingan itu, seseorang itu harus melatih dirinya, menguasai dirinya sedemikian rupa. Dia harus mengarahkan semua kehendaknya, keinginannya, mengarahkan semua pikirannya yang sudah mulai ditarik oleh hal-hal lainnya untuk kembali fokus kepada garis finish. Mari teman-teman, kita satukan hati kita siapkan hati kita mau mendengar firman Tuhan, dan kita angkat pujian, punyanya haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku.
ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Haleluya, haleluya. Shalom TX, apa kabar? Pastinya luar biasa ya. Oke, minggu kali ini kita akan bahas tentang The Messiah atau Juru Selamat. Khususnya kita akan bahas tentang make no excuse. Saya ulang lagi, make no excuse. Kalau artinya make no excuse adalah kita nggak boleh lagi punya alasan. Nggak bisa lagi bikin alasan untuk tidak melakukan sesuatu atau tidak memilih sesuatu. Jadi ini benar-benar no excuse, nggak ada pengecualian, cuman satu-satunya pilihan artinya, only one. Karena kenapa? Teman-teman perlu tahu, hari ini Kak Don mau kita sama-sama dengarkan tentang rahasia terbesar. Apa itu? Yaitu adalah mengenal kasih yang terbesar. Yes, makanya no excuse, cuman satu-satunya yang terbesar yang kita tahu, dan itu adalah kasih dari Yesus Kristus. Ya, bulan Desember kita bentar lagi udah seasonnya, udah ngerasain hype-nya tentang Christmas. Ada lagu Jingle Bells, Jingle Bells, ada lagu yang lain. Wah, kita rasanya aduh senang ya. Tetapi kita bukan atmosfer tentang aura Christmas-nya yang sebenarnya kita harus ingat terus. Dan ini adalah satu-satu yang harus kita ingat adalah kelahiran Yesus, yaitu mengingatkan kita bahwa Dia punya visi buat hidup kita. Dia punya rancangan besar buat hidup kita. Karena Dia mau menjadi juru selamat buat manusia. Amin. Amin. Kenapa? Nah, ini kalau teman-teman mau tahu, bahwa pada awalnya manusia pernah mengalami berita yang buruk di dalam Injil. Ditulis bahwa tentang kejatuhan manusia. Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, dan kejatuhan ini membawa berita yang buruk sejak awal. Kenapa? Karena Tuhan punya rancangan yang indah, tetapi jadi rusak gara-gara kejatuhan manusia ini. Dan yang luar biasa, Allah benar-benar mau menciptakan kita serupa dan seturut gambarnya, sehingga kita benar-benar melihat bahwa wow, luar biasa kita diciptakan, tetapi manusia memilih untuk berdosa dan mengacaukan rancangan aslinya. Wah, ini sedih banget sebenarnya waktu itu Tuhan. Kalau punya kita momen yang kita mau bayangkan, kayaknya sedih sekali. Kenapa manusia memilih jatuh di dalam dosa? Yes, betul. Kenapa? Semula ini yang tadinya Tuhan maksudkan diciptakan dengan suci, yang indah, tapi jadi dirusak dengan momen kejatuhan manusia tersebut. Nah, sebenarnya dari situ kita tahu bahwa sudah lagi sama sekali gak punya harapan. Manusia ini tanpa Yesus lahir, itu udah gak ada harapan manusia itu. Tanpa Yesus lahir turun ke muka bumi dan menjadi pendamai, menjadi juru selamat, kita tuh gak ada harapan untuk bisa menerima hal yang indah di sorga mulia. Kenapa? Karena kita sudah mati dalam dosa. Dan akhirnya Yesus adalah anugerah terbesar, dan Dia adalah kasih terbesar yang mau mati di dalam menebus dosa-dosa kita. Dan kita manusia awalnya tuh gak bisa menyelamatkan diri, dan benar-benar udah berdosa yang butuh juru selamat
Dan kita tahu bahwa dari zaman dahulu orang mencari cara untuk bagaimana mereka mencari keselamatan dan menerima keselamatan. Dan itulah yang terjadi pada rancangan ini, rancangan Tuhan. Dan rancangan yang terbesar buat kita adalah Yesus lahir di hidup kita. Amin. Bulan ini kita mau ingetin benar-benar bahwa satu-satunya alasan bahwa Yesus mau turun ke dunia ini yaitu kamu. Ya, kamu juga. Semua. Jadi gak ada excuse, no excuse buat kita menolak. Gak ada lagi pilihan buat kita. Karena dialah satu-satunya yang mengembalikan kita kepada rancangan semula untuk menjadi anak-anaknya yang luar biasa. Ya, manusia sudah berdosa. Kalau kita baca Roma pasal 3 ayat 23, yuk kita sama-sama lihat. Roma pasal 3 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini mengerikan. Karena kenapa? Kita semua bukan hanya telah kehilangan kemuliaan Tuhan, dan manusia gagal dalam memenuhi standar moral yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Sebab itu kegagalan tersebut manusia butuh yang namanya juru selamat, butuh yang namanya penolong, dan dialah Yesus satu-satunya penolong dalam hidup kita. Amin. Yes. Dan dalam proses kehidupan kita yang gagal di masa yang lalu dan sampai hari ini, manusia cenderung melakukan perbuatan dosa. Ada tabiat melakukan perbuatan dosa oleh karena kejatuhan itu. Dan kita adalah person atau pribadi yang butuh penyelamat, yaitu kebutuhan dasar kita untuk boleh menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai juru selamat. Satu-satunya, tidak ada yang lain. So make no excuse. Kenapa? Karena kita ini manusia berdosa. Roma 3:23 tadi katakan. So, jadi teman-teman, kita mau tahu bahwa kayak contoh seperti ini. Ada seorang pasangan, cowok cewek ini pacaran sebelum mereka menikah. Nih pacaran tahu nih, yang cewek ini suka banget ornamen atau bentuk segala macam boneka, crafting atau apapun, stiker, apapun yang berbentuk seperti babi. Wah, cowoknya ini tahu nih, ceweknya ini suka banget nih yang kayak begini. Lalu setiap ulang tahun dia kasih hadiah yang berbau dengan ornamen babi, yang segala macam dengan babi, yang warna pink, cantik, wah gemesin buat si ceweknya. Jadi benar-benar sampai mereka menikah. Dan pendeta memberkati calon suami istri ini menjadi suami istri. Akhirnya mereka punya rumah di rumah yang baru, dan mereka kembali menepati rumah yang baru. Dan si pendeta diundang untuk datang ke rumah mereka. Lalu si pendeta ini kaget ketika sampai di halaman rumah, dan di depan rumahnya itu ternyata banyak sekali patung-patung babi. Wow, yang lucu-lucu gitu ya. Lalu ketika di pintu rumah, ternyata ketokannya juga ada kayak mulut babi gitu ya. Tutuk-tutuk gitu. Jadi ornamen babi. Ketika dibuka, buat tuh ternyata langsung figura besar dengan lukisan babi yang indah, lucu. Gitu ya. Dan ini terjadi. Dan akhirnya si Pak Pendeta diterima di rumahnya, lalu duduk di rumah dengan banyak ornamen dan banyak sekali. Karena ini si istri sangat suka dengan yang namanya babi, ornamen babi. Nah, sampai diberkatilah rumahnya dan Pak Pendeta pulang, lalu disingkat cerita mereka ulang tahun pernikahan yang pertama. Dan apa yang terjadi? Si suami memberi kado. Wah, kadonya membuat dia sangat-sangat istrinya itu sangat-sangat kaget. Kenapa? Karena ketika dibuka, udah tahu nih pasti yang babi-babian lah ya, yang ornamen gitu-gitu ya, kayak patung atau boneka atau pas dibuat, babi cilik yang hidup, warnanya pink, wah imut. Si istri sampai, sayangku, thank you banget. Lalu si babi dirawat dengan baik. Lalu dimandiin pakai shampoo yang wangi banget, dikasih bedak dengan bedak yang paling mahal, disayang, dirawat, dikasih sikat gigi yang bagus, di giginya disikat tiap pagi, siang, malam, sore. Wah, dirawat bersih, dikasih baju yang cantik dengan dress yang pokoknya ala princess lah gitu ya.
Dan ini si babi makin lama makin besar dan makin dikasih kayak ornamen apa? Kayak bedak-bedak yang warna pink, eyes blush on gitu. Kadang dikasih lipstick gitu ya. Pokoknya si babi ini jadi cantik. Lalu si babi ini diajak jalan-jalan komplek rumah. Pas waktu itu sore, sehabis hujan, suasana masih sangat-sangat adem, enak banget, sejuk, dan mereka berjalan-jalan membawa babinya nih di jalan-jalan. Waktu di jalan tiba-tiba ada tetangga lewat dengan membawa anjing ini golden. Yang bulu. Lalu si babi lihat si anjing itu. Dia biasa dong, goel pantatnya, goel. So easy, karena dia merasa aku disayang, aku dirawat, aku diperhatikan, aku dijaga. Si anjingnya juga, keren banget ya lewat. Lalu tiba-tiba si babi tanpa terkendali dia menarik tuannya dengan talinya itu, dan akhirnya si babi terlepas karena saking kuatnya dia lari. Si tuannya dia bingung mau kemana. Tiba-tiba si babi berlari menuju kepada kubangan yang sangat kotor. Lalu si tuannya bilang, "Hey baby, jangan ke sana." Tetap babinya pure masuk ke dalam kubangan yang kotor. Apa yang terjadi? Si babi sangat bahagia di kubangan yang kotor itu. Dan dia lebih berbahagia di kubangan yang kotor dibanding di luar, di rumah yang ada di dalam rumah yang bersih, yang dirawat, di segala macam. Yes, itulah gambaran hidup kita. Jadi anak-anak, teman-teman semua, kita tuh seperti apa? Iya, kamu ya, kalian sendiri yang bilang ya. Yes, seperti si baby yang perginya yang udah diambil, dirawat, sudah ditebus, sudah dijaga, udah benar-benar protect dengan luar biasa, tapi masih bisa kembali ke kubangan yang kotor. Teman-teman, ini dia yang membuat kita ingat bahwa kita butuh juru selamat. Tidak ada lagi lain, no excuse. So, jadi jangan lupa bahwa kehidupan kita ini cuman bisa boleh menjadi lebih luar biasa, mengerti masa depan afterlife hidup kita ketika kita melihat bahwa Dia Allah yang berkuasa, yang bergerak dinamis dalam hidup kita, yang akan mengerjakan hidup kita dari ke hari ke hari. Sehingga Dia menolong kita untuk keluar dari kubangan yang kotor tadi, menjadi anaknya yang luar biasa. Amin. Amin. Karena Dia adalah satu-satunya. Kita baca firman Tuhan dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 ya. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Kak Doni akan bacain buat kita semua ya. Firman Tuhan berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dengan kata lain, seseorang bisa bertemu dan menjalin hubungan dengan Tuhan Allah hanyalah melalui iman dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Yes. Jadi Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Satu-satunya, the only one way, jalan. Kalau Kak Doni bahas lagi nih, panjang. Tapi yang teman-teman perlu tahu bahwa kalau sudah satu-satunya jalan, kalau kalian pilih jalan yang lain, kalian akan terperosok dan terperangkap di jalan yang salah dan sesat. Dan kalian tidak pernah menemukan jalan keluar. Kalian akan putar-putar di dalam jalan yang salah tersebut. Dan kalian akan ketakutan, akan kecapean, kelelahan. Kalian akan, hidupnya gak karuan. Tapi ketika kalian jalan di dalam jalannya Tuhan, jalan keselamatannya Tuhan Yesus, kalian akan menerima jalan yang luar biasa menuju kepada sorga yang mulia. Amin. Yes, teman-teman, perlu ketahui, God's way still the best way. Karena cara dan jalan Tuhan menjadi tetap yang terbaik daripada jalannya manusia. So, satu-satunya jalan untuk kita boleh terima keselamatan cuma kepada melalui Yesus. Amin. Tuhan Yesus berkati, dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Dan biarlah kiranya Engkau yang bekerja dan memimpin kami, untuk kami boleh sadar dan mengerti mengapa kami butuh juru selamat. Karena pada prinsipnya hidup kami ini adalah tabiat berbuat dosa, kami selalu ingin melakukan kesalahan dan kejahatan.
dan kejatuhan-kejatuhan, tetapi kami tahu Tuhan yang memberi pertolongan kami, yang menebus dosa-dosa kami, dan kami bertobat, repent daripada segala yang jahat, dan berbalik daripada jalan jahat, dan kami berjalan di dalam jalannya Tuhan. Tuhan, terima kasih, berkat-Mu turun atas setiap kami, dan sama-sama teman-teman, kalau engkau berdoa saat ini, ikuti kata-kata kadoni Tuhan Yesus. Saat ini, aku menerima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Karena aku tahu aku berdosa, aku banyak melakukan kejahatan, dan aku percaya oleh kuasa darah-Mu, oleh kematian-Mu, menebus dosa-dosa kami, dosa-dosaku Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan aku hari ini mau menerima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupku, dalam nama Yesus Kristus, sehingga namaku tercatat di dalam kitab kehidupan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik dan teman-teman semua, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat dimanapun kau berada. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Maranatha. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. God bless you. Sampai ketemu next Sunday. Bye-bye.